Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagi pengajian Guswa bersama Barokah Haji sambil jalan-jalan. Oke, langsung kita putar. Saya cerita yang satu yang serius, dua yang guyon. Tapi ini sama-sama penting dalam latihan berpuasa. Misalnya tidur ya. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Dulu mungkin kita tidak akan sampai levelnya niatnya orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh bisa melihat misalnya, saya kalau sering guyon, kalau ngajar usul fikih. Semoga para malaikat kalau nilai kita tidur itu bukan hada tarokat tahajjudah, wa hada tarokat duha, wa hada taroka nawafilal khairat. Ini orang tidur berarti ninggal sholat duha atau ninggal tahajud atau ninggal ibadah-ibadah yang lain. Tapi malaikat atas nama usul fikih juga menilai hada tarokal ma'asiyah, orang ini meninggalkan maksiat. Kalau dia terjaga mungkin lihat hal-hal yang dosa atau ngerasani orang atau gosip, barokahnya tidur dia meninggalkan itu semua. Akhirnya dulu yang kita melihat tidur sebagai hal yang biasa, barokahnya membaca literatur orang dulu, kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan naharin terus muncul karena dengan tidur meninggalkan sekian maksiat. Nanti kalau dilihat para ahli kedokteran mungkin akan memuji itu sebagai rohah, sebagai istirahat yang menjaga stamina dan sebagainya. Barokahnya kita sebagai kiai baca dan umat kita ajarin terus. Mereka akan tahu cara niat bahkan saat tidur. Sehingga dulu kita kalau puasa itu senang sekali. Biasanya kerja, tidak kerja, biasanya apa tidur aja dibiarin. Yang dulu dianggap tidur jam 9 itu buruk gara-gara semua kiai khutbah naumul shaim ibadah. Dimaklumin gitu. Nah, cara makluminya gimana? Caranya tadi kita jangan berpikir negatif. Wah ini kok puasa kok udah baca Quran, kok udah duha malam. Saya mau ngaji tentang ayat Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu, sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. Dua ahwal. Ahwal itu satu perilaku sosial. Tiga mutammimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhron an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu
ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi. Itu permintaan yang enggak masuk akal kan? Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid. Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin ke Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi, ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab itu enggak. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak. Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'al qawwa fi qalbihi bughdha zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai. Kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat itu jangan hanya ditahdzir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu, tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat itu selain karena takut azab, itu ada logika, ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayari, aku kehilangan duit gitu. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina, betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi al-qawwa fi qalbi bughdha zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suhtullah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Nah ini yang terkait Unisula yang nangani kedokteran, nangani medis. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti madharat. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam.
Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa maqta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahisyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh qari kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal munkar atau litil kal munkarat, bahwa munkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman itu. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarahu. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan kita wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar. Kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall? Milih yang pertama kan? Nah ya itu tidak usah modal itu. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tanpa apa? Biaya.
Ya, kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang tidak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi iskal janggal, kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya Allah. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Jadi kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah. Anda bermain catur berstatus mubah. Anda rileks sama teman jagungan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu, melihatnya bukan mubah, tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik musamarah itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu Allah ngitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting tuh enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada. Saya ulang lagi, mubah itu enggak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram itu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukan mubah. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharaman. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus.
Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, lu kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Wong-wong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira gitu. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, kesini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi gak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau gak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja'illallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang. Gitu. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya enggak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang gak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit to'am. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal andekan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Wong enggak tahu kok tanya itu. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya. Bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok. Kamu itu nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus? Jawabannya Nabi Ayub unik. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas. Sudah Gusti, tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis. Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan saking halusnya. Kalah Indonesia kalah. Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu, pakai jubah Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian
Setelah beliau alim, tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah, kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus. Oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin gak. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliatan, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah saya soal, malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Ata'jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, gue macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Oh jenengan mawon sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reok itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk kiai-kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian yang kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksiat. Coba kalau bupati itu orang yang fasik. Kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya. Supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar. Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena secara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh kok mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Syekh Nawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasud mungkin.
tanya begini, hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati? Katanya. Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Nawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya uang, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Ya, kira-kira gitulah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, karena kan dia kiai gitu. Tapi rondone raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Saya beri contoh ya, betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan. Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa ngerawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita, jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita wa labista fa'ablaita. Terus hanya wa tasaddaqta fa'abqaita, kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan, yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu. Misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sembeto sangu kula nate. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir tuh ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot teman. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim.
ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amlah. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik. Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini, ya Allah sekarang terserah engkau. Ya Allah sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jangan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu? Gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye. Senang dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senangnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, senang dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumakninah billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakno lah, itu mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma Allah wa billah walillah. Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma Allah, hatinya itu ma Allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal Khamisul Khulafa. Khamisul Khulafa. Di luar Khulafa Ar-Rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus
Tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bolet atau mbek arhamur rahimin gitu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi. Goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai mati ku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nak kowe urip terus malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Wah, api enang itu wong wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal yang ngatine kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter dia. Sudah maju berarti. Berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang ngoten. Dadi pokoke penak terus itu. Nak bojo lagi ngamuk alhamdulillah gak ngajak blonjo. Nak pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu toh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa pas kamu miskin enggak ada yang lihat katanya. Jadi apa ya, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman gak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin foto di orang lain. Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang apa enggak? Enggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu tuh gampang sekali melihat kehidupan itu. Gampang sekali, indah, gampang. Sekarang tuh enggak. Orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya.
Makanya Quran ngritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi absyiru ya ma'syaral muslimin kata. Kamu harus senang ya ma'syaral muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah, dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad, umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Ya itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi niati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar ndak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra, melakukan satu fardu kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat, dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruh tafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok jak cukup. Tahu buruh wong sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti ngeringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan, waman asaa ilaika faqad atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, enggak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh.
Ya sudah rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Sendiri. Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja nanggapin. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya cerita bahwa Rasulullah itu diutus ngelakoni qiyamul lail. Terus kula baleni malih. Awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim niku hampir setengah malam. Niku jenenge napa? Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu napa? Qalila. Dadi pertama kali kewajibane Rasulullah niku nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi, nak iso kan napa tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah kan qiyamul lail. Ko innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang, nggih. Niki perlu diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan. Sabhan napa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang nggih dagang, sing tani nggih tani, sing mulang nggih mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah, nggih. Kerja itu termasuk napa? Ibadah. Tapi piye wae surohe kerja iku surah kedonyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja iku koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumakninai ati eling Allah Subhanahu wa taala. Misale koyok kula jenengan kerja dagang, iki cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku ndadekno panas. Sale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi yo ngeluh. Intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parak pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astagfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asyaddu wat'aw wa aqwamu napa kila. Piye wae wektu bengi ni wektu sing paling pas
Gueling Allah secara murni, secara tulus. Ini wau kula bolak-balik matur, pilihan wiridan niku zaman Nabi itu macam-macam. Orang yang karakternya syukur kan milih alhamdulillah. Sing karakternya merasa dosa, merasa salah kan milih napa istighfar. Sing karakternya tauhid nggih milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karakternya masing-masing. Sebab itu wiridan itu biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki mun dipilihno sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saniki niku pun kalah mbek hukum adat. Nah niku bolak-balik ulama matur hukum adat itu menjerumuskan. Nggih to biasa. Kita mulai cilik nganti tuwek. Ciri utama wong saleh iku qiyamul lail. Ngene iku 2:30 napa jam 3. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sahur. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosah kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan. Ukuran sukses nak bupati ini teko gubernure teko. Ya memang ndak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tawabil asharihum yastaghfirun. Neng waktu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiang saya nggih ngoten tatajafa junubuhum adil madji yad'una rabbahum khaufau wa tama. Tatajafa dadi benggang apa junubuhum lambunge wong akeh anil madji saking gon turu. Jadi nak dalu tangi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufau wa tama. Allah nyifati tiang saya nggih ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujadau bagaimana? Ya bitun nginep bermalam. Orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro running lapangan Kodam Jaya, ning lapangan Bojonegoro. Karena mana nak bupati teko, pemenang presiden apa? Teko. Nah, kan terus ra jelas. Unsur takorupe ra api ya api, tapi unsur takorupe ra jelas. Ra jelase nek ditakoki, "Mu iki hebat istighosah presiden teko." Kira-kira presiden ra teko apa jumlahe sakmono? Kira-kira daya tarike kepen istighfar nangis apa mergo engko ana presiden teko apa bupati teko? Engko nek ra teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik, artinya dibanding nekano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Misalnya jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, iku aja sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate, ana silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Kaya bar maghrib, mergo wong bar kerja, perhitungane rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergo nek awan akeh wong kerja. Sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili hiya asaddu au aqwamu napa gila. Niku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh marakno ning Allah Subhanahu wa taala. Niku walladzina yabituna li rabbihim sujadau wa qiyam. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampai nak teng Arab Saudi, teng negara-negara sing tesih percaya niku, jenenge traweh niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah traweh sing ngenteni wektu sahur. Karena awal daripada hadis traweh secara umum mangko Ramadan imanan apa? Wahtisatan. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saniki mboten, sing paling populer, sing paling cepat. Ya pun repot. Ini wow, akhirnya ibadah setengah hati.
Di satu sisi kita dewa-dewakno tumaknina, salat sing ditampa sing rukuke tumaknina, sing sujude tumaknina. Di sisi yang lain tarawih paling laris itu sing paling cepat. Itu masalah-masalah sing kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman apike dibanding gak tarawih. Itu kan keduman paling minimal loh. Keduman paling napa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal kita kados sak mangken iku. Istighosah kubro ngenteni ning lapangan besar, ngenteni ngundang kodam bupati gubernur. Itu masalah-masalah memang ndak jelek, tapi ora aturan. Maksudnya aturan awal-awale wiridan ora ngene iku. Wiridan mahallul munajat wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud takokno Mbah Sakur takokno iki. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot nggo bebisian mbek pengeran. Ujug-ujug kok ana silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen cara silsilah sanad ya janggal lho. Bebisian kok rame napa? Soalnya sholat tahajud itu ora hadisnya kon sholat jamaah. Mergo awale darane munajat. Jadi jenengan kudu ngertos dadi meskipun wis bar wiridan ning lapangan, bar tahlilan ning tangga, itu memang kita lakukan baik, tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah, yaiku ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Qumil laila napa? Illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Ana jenengan tang sanate napa Gus niku kabeh teng hadis sahih al ahaditsus sittah. Hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail. Nggih kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun idza baqiya napa sulusul lail. Allah iku turun ning bumi ning langit donya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya 2:30 sampai jam 3, jam setengah sekawan. Itu ora ono ning hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetep istilah idza bagian apa? Sulusul lail. Paham nggih? Lha iku wiridane organisasi, kowe iku kiai kok anut organisasi. Wiridan ning lapangan, wiridane wong organisasi. Misalnya Ansor nganakno wiridan bersama ngundang bupati, waya pilkada kepen istighosah narik simpatik ngundang kiai-kiai haris. Iku ora wiridan acara. Ki ora usah melok meh. Lah diundang Gus ra teko ya teko, tapi kan aja mbok menikmati ya biasa ora. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan, satu sauk, cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak manapun. Iku jenenge tata jafa junubum anil madji mergo yad'una rabbahum khaufan, yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yad'una rabbahum khaufan atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran, mergo kangen pangeran. Wa to artinya apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down songko ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka wiridan dalam rangka takorup cangkeme. Wiridan dalam rangka buyute. Wiridan dalam rangka takorup. Wiridan dalam rangka apa ini? Pilkada, mulane mari laknat, dosa, tenang soal. Wiridan ya dalam rangka takor, jajal tapi kayak undangan ngono payu tora kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorup ilang payu tora, berapa ayo? Wah, wis melencengi kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka apa? Takor. Tobat ya tobat, nonton itu tobat memang. Aku lah balik itu dah, nanti dugi.
Nak takoki apa elek Gus ora elek, tapi apike mau bandingane timbang ketoprak ya apik iku. Nah eleke ya ora wiridan kok tapi apike apik ning ndi? Wiridan kok dalam rangka. Wiridan ora ono dalam napa? Rangka. Wiridan ya dalam rangka takarrub napa? Ilallah. Mareni wis urip-urip ngene mareni. Inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alamu iku pirsa sapa rabbaka. Annaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni qiyam sira Muhammad. Kowe nglakoni qiyam adna sing luwih sithik. Akal ladik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Nah, iki pangeran iki nyalahno, "Mat, kowe tak kon qiyamul lail jebule ora nganti 2/3." Padahal 2/3 ora berarti nak bengi mbok gawe 12 2/3 meh pinten? 8 nggih. 2/3 ne 12 pinten? 8 to? Pinten? 2/3 kok 8 to. Iku Kanjeng Nabi iku ora nganti 8 jam iki disalahno. Mat, kowe tak kon qiyamul lail kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah apa tangi wis mbak ngenteni subuh berarti malah mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngono nak umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora krana yaduna rabbahum khaufau wa kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh dikarep akeh mbek pangeran terus lagi menungso kacau tok. Mulai kula mboten nate, kula nganti sakniki mboten nate donga nggih, gitu biasa mawon. Ya ora ben dadi kiai, ora kepengin bu swarga, ora kepengin napa-napa, mergo tak angen-angen kok para pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Ini cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, diangen-angen masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Jadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa. Kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentingnya apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah disi-disi gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetep wajib disembah. Allah tetep Allah. Lha niki penting kula terangaken. Kula niku ahlul Quran, ngerti betul uslube Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii cara bahasa Arab. Iku kelebihane mok sitok, mergo nyebut Allah. Misalnya contoh ngeten. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah itu zat sing uripno kowe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane mok kata Allah tok. Liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayi ora roh, nak manusia baru urip mati. Sing bedakno Islam mbek ora. Ngene iku nak cara wong iman diunsurno Allah uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih aja geman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe neraka. Terus ketok, ora penting ya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampeyan tak critani, lho Quran itu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafau wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat. Iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah. Mangane diasupi angele ra karuan. Rodok ABG pedigasan.
Puncake Bedigasan nomor 36 bariku rentah meneh tuwek pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah apa hebate ilmune Quran. Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah. Dofa wasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang ngalami itu. Quran kok cerita itu kan sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rada gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tuwek. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya domire nek Allah meneh summa ja'ala. Mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Yaiku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intinya ya mau nyebut Allah tok. Sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah tok. Nah ini penting. Lah saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya ya biasa ning donya ana masalah, jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat, jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu tuh wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning pundi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekeki ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana Allah. Lah nek cara ilmu sosialis utawa kalmak utawa marxisme kan ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan ya kemudian ada penderitaan. Dinyebut Allah ora kudu pas wiridan tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kono ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat idza syahidtu kullasain syahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih. Jadi ben ngerti sampean. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedano mergo di Quran iku diunsurna krana Allah. Ya mau nak cara Quran istilahnya kayak bahwa alladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan, kemudian Allah pula yang membangkitkan. Karena cara bahasa IPA itu sederhana. Ada kehidupan, tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, kowe saiki katut iku apa katut sing Quran niku terserah kowe. Katut PKI apa katut Islam itu. Jadi ketara, kula nu anggar ngaji Quran tak titeni lho. Ini kan lafaz ini kan sederhana. Mengke terus krasa. Krasane ngene iku di situ ana nyebut kata Allah. Iku terus akhirnya Quran dengan segala final ilmune ngendikan ciri utama wong apik iku nak apa-apa diunsurna Allah. Itu maksud ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatmainnul qulub. Ati iku iso tenang. Jadi ilingi Allah tiang-tiang hakikat tuh orang ngenteni istighosa kubro, ora usah ngenteni pastore kowan. Ya pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nak ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya pancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai nak makome ra ngono aja melo-melo. Dadi siti jenar. Akhire wah dadi wujud gadolojo. Manunggaling kawula ing Gusti sok hakikat ta bahasa sesat.
Nah, ibu pas-pasan ya sing pas-pasan, nah sing biasa-biasa. Jadi artinya melok sing umum-umum ae. Misale eling Allah ngenteni istighosa. Eling Allah suwi ngenteni ana sing ngundang torekoan. Tahlil suwi ngenteni ana sing transfer sing ngontrak. Mergo diundang tangga tahlil biasane nak ning omah wiridan la ilaha ping 3. Berhubung saiki diundang tahlilan ping 100. Mergo imame macane ping 100. Lah kita iku wiridane ngenteni dikontrak. Mono sampeyan ki dihisab, kowe nyebut aku ping 100 sing ngenteni ana sing ngundang tahlilan to. Wis ngono ngenteni ana sing ngontrak kepingine jek suwarga. Aku udah kok endi jare pengiran. Sampeyan tahu wiridan lek ping 100 sama ana sing ngundang, sering. Apa ngenteni ana sing ngundang? Ngenteni sing ngundang. Ngono wae kok pas donga pencilaan mergo wae teh metu wayahe harus. Lan kula niku anti pengajian kok ana mulai kula ngaji teng Bojonegoro sampai teng Medion tengene Yogya. Wes saya datang langsung ngaji. Wah anggere aku teko sego pakanan gak sido ngaji. Kula wis trauma adat NU, kiyaine teko mangan, bar ngaji mangan meneh. Engko tengahan ngaji ana teh. Terus engko manggakno monggo-monggo dujuk riyen, sitok ngaji, sitok manggakno kon ngunjuk. Oh iso urip ngono dilakoni. Oh kula mboten, kula nganti kiamat tak lawan adat-adat ngoten. Wa sarah kula wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum Quran diwaca kudu dirungokno kudu men. Kula niku roh, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Ibadah pantangane mesti mangan, nek pas ibadah. Salat tuh mangan upo sitok batal lho ora? Batal. Poso mangan upo sitok batal lho ora? Artinya pas ibadah apa wong enu susah ya. Pas wiridan kok urusan mangan ya mangan, wiridan ya wirid. Sing jelas ngono lho. Malaikat ya pusing ya nilai wiridan apa pakanan. Sing jelas, mulane cara Quran jelas, salat ya salat, sekali mangan dihukumi batal. Senajan to nak pas mangan niat nggo kekuatan salat ditulis ibadah. Kowe mangan niate ben nggo kuat salat, ditulis ibadah mbek Allah. Tapi kenapa nak pas salate langsung dihukumi apa? Batal. Kok Quran profesional, pangeran profesional, salat ya salat to, salat kok pangan. Jadi kudu jelas. Nah, misalnya sama alasane Gus wong wonten ngaji nembe sing teko guru dimanggakno hormat tamu. Sesuai kayak ngurting. Misalnya salat kayak muni monggo batal ora salat. Lho kula niku roh. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sakrono jenengan roh kula. Kula maca hadis nganti keselen. Sampai nak khutbah, rungokno lho. Muadzin nak muni ngene. Idza sa'idal khatibu alal mirbar fala tatakallam terus. Wa man takallam faqat bahkan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtub faqat lah. Lho iku ansit itu ana sehat to. Imam pas khutbah kok kowe ngandani kancam he meneng ana khutbah iku tetep dihukumi elek to ora? Padahal omongan nganda iku tunggale ke pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kemeni monggo. Apik to ora cara Jawa? Apik. Tapi kurang ajar cara Quran. Wong Quran diwaca kok kowe bedigasan. Gak iso kula baku. Kula wis sering dilor iki. Ngono iku ora umum. Umum cek ora umum. Butuhku bener ora umum. Nek kowe buta umum nggih monggo, butuhku bener. Ki milih bener milih umum. Lho mbok kula takok, sampeyan milih bener ta milih umum? Sampeyan milih bener milih umum. Artinya saya punya banyak bukti dalil. Barang itu nak apik kok salah letak tetap salah. Wong karuan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqat. Padahal ngandani iki kancam iku, meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lako. Mulane terus dadi anekdot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku mau ana wong salat, wong lima makmu imame sitok. Sing loro omong-omongan. Dari sing ngomong-omongan sitok mriki. Salat kok omong-omongan batal. Salat itu meneng kaya aku. Sing muni ngono batal pisan to. Berarti saiki sing batal telu. Jare sing keempat muni kene. Lho sak menaki omong kabeh semeneng aku tok. Batal ora sing muni ngono batal pisan to ora? Batal.
Lah terus sing imam terakhir cek kanggo jurus andalan. Lah kowe ngomong bisa. Ya akhirnya wong 5 batal kah? Padahal niatnya apik kabeh. Ya iku ngandani kancane sing lagi omong. NU ora roh, aturan niku ora roh. Jadi kula bolak-balik kula awalan ngaji itu mriki ana ngono sing karek iki dimanggakno. Cara ora tak amuk ya jek ngono. Lha sampeyan sing penggal e. Dadi Kanjeng Nabi nanamno sesuatu profesional wa ayana khotib yo ngrungok. Kancam teko ya bueno. Bahkan sing lagi omongan ben. Berarti nek ana kancam sing lagi omongan ora oleh mbok kandhani ansit meneng. Sing melok sing ngandani lho melok dihukumi lakot. Iku padha mbek wong salat ana sing ngomong-ngomongan terus kowe muni, "Hei aja omongan, lagi salat." Sing nasihati batal ta ora? Batal. Iku eling-eling. Dadi aturane pancen ngono. Aja korting meneh, senengane yo ngurting. Riyen-riyene ngeten, Gus. Riyen-riyene zaman Nabi malah ra ngono. Riyen mulai kodi ya. Paling riyen Islam zaman Nabi itu. Padahal Nabi ngendikan idza aqsali shahibika yaumal jumati ansid wal imamu yahtub faqat. Paham ya? Ora berat enteng malah enak to di kiai kaya kula ora pati ngentekno pakanan. Malah damai. Oh, nggo pakanan ruwet. Dadi niku napa? Ruwet. Wong saiki ora ono kiai kelaparan, malah enak to saiki ora usum to kiai melarat to. Ngono ku usum-usuman. Dhisik kiai melarat dianggap sufi. Saiki kiai melarat dianggap sukses zaman wis. Oh niku ora janjian niku ngoten sedanten. Dhisik kiai melarat dianggap sufi. Saiki dianggap ora sukses. Ora lara. Kowe niat-niat sufi tenan jebule dikomentari. Ora sukses. Ngono ku zaman ora janjian ya ngoten, ujug-ujug ngoten. Ini zaman nek wis wayahe tetep ngoten. Wawana kaya apa? Kalau riyen zaman Nabi nak dewa-dewa ana salat entek ngamek sampai Nabi ngendikan as-shalatu imaduddin. Nabi ku pinggire Mekah kaji muk pisan. Langsung haji wadak terus kabudut. Nabi ngerti saiki zaman wong senengane kaji. Salat ra penting. Bar kaji salat. Lan kula termasuk kiai sukses tak pirang gelem kaji. Kula niku bolak-balik kan kaji wek tiyang. Kula niki dina ben kaji nggih kelar kula karek tanda tangan kaji. Tapi kula jarak. Aku kok efek kampanye salat. Nah sing kampanye wong melarat kan jare pancen padune iki melarat mesti wae kampanye anti kaji. Padune ra kelar kaji. Kula kan kelar kaji, tapi dereng kaji. Tapi jarak kula. Jarake ora krana gedeng haji mboten mungkin wong Islam kok gedeng haji. Ya kula sing kampanye salat. Ora ana ning Quran takrife Islam wa yuqimunal hajj ora ana wa yuqimunas salat. Wae nomor 1 so. Lane kula ngerti sawani tiyang badhe haji Gus kula badhe kaji tetep tak kok. Wah kula niku purun ndongakno jeneng kaji mabrur tapi salate kudu bener yen. Nak mboten nggih. Ya pokoke kula pokoke rae kula salat. Lah nek jenengan tanglet haji sing carane mabrur sepundi tak jawab haji mabrur haji sing salate bener. Soale kula baku kampanye napa? Salat. Mereka nak diben-ben mari kurang ajar wong-wong malah sae nek dhewe kaji. Berkaji salate ra bener, wong pati bener salate wis kaji. Ujug-ujuge nuruti nafsu iku keren. Ibadah salat kan gak keren. Keren apa? Haji. Ini ibadah apa keren-kerenan. Memang haji itu wajib untuk yang mampu wajib. Tapi tentu yang harus kita benahi tetap sesuai urutan Islam. Syahadate bener. Syahadate bener maksudnya tauhidnya bener, terus sholatnya nggih bener, posone bener. Lagi nomor 5 itu haji. Lah haji dhewe digawe iku faktore ya krana salat. Ngriyen Ka'bah digawe Rabbana liyuqimus shalah. Sampeyan kaji ning Mekah ujug-ujuge kok ibadah paling afdol ya ora tawaf kok salat. Ibadah paling afdol tetap ning Mekah lah salat. Sampai Nabi ngendikan salat ning Masjid Haram padha karo 1000 salat ning kadza wa kadza. Sing dipuji Nabi ujung-ujunge salat. Kok ning kono ana salat arba'in ujung-ujunge sing dipuji nggih salat. Jadi kowe nganti ning Jawa sampai tok Mekah sing dipuji Rasulullah ujung-ujunge napa? Salat. Ya kita mang kaji. Kula lah kapan-kapan nggih kaji. Nek bar kampanye salat puas kaji kula. Nah, jelas ora faktor dhuwit.
Wong kula jatah kula haji ra karah tak kawin. Kula mun kondo, Mbak. Aku ya kaji. Saya setiap saat nak wis dielingno Kanjeng Nabi langsung kaji. Tapi aku tak kampanye salat sik. Nah, sampean ora nyerati dhuwit lha wis mari ra takor bukan niku. Kan ngenes ora ra kaji ora krana payah nah niku ora kaji payah niku mun. Salate ora bener kok yo ora kaji sempurna. Paham gitu. Jadi nomor 1 ku salat. Ketika Kanjeng Nabi diwajibno salat nisul lail, iku nyatane Kanjeng Nabi ndak kuat. Iku jenenge napa? Anna katakumu adna min sulusail laili. Saking 2/3 malam. Wanis fahulan separone sulusul lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Lafat sulusahu bil jarri kelan jar. Nak diwaca jar wa sulusihi atfun ala sulusai laili. Dinak diwaca jar berarti diatafno ning dawuh min sulusai laili. Wa bin nasbi lan kelawan nasab atfun den atafno ala adna ing atase lafat adna. Wa qiyamuhu kadzalik. Utape kiame nabi ku kadzalika iku kaya mengkono-mengkono adna min sulusai laili wa nisfahu. Nahwa ma umira bi awala surah. Sepadane perkara umira kang den perintah sapa nabi bi iklan ma awala surah ing dalam kawitane surah. Wa ta'ifatu minal ladina lan sekelompok minal ladina sing ngakeh maka kang sertane sira. Utai dawuh wa ta'ifatun atfun den atafno ala dhamiri takum ing atase dhamiri takum. Wa jazalan menang apa ataf min ghairi takkidin hale tanpa taukid lil fasri krana arane fasl. Wa qiyamu ta'ifatin utawi jumenenge sekelompok min ashabi saking sahabate nabi ku kadzalika kaya mengkono-kono adena min sulusai lail kita asyi krana anut bi lan nabi. Iki wa minhum lan iku setengah saking sahabat mante wong kana kang ana sapa man iku la yadri. Iku ora ngerti sapa man kam sholat minal laili dadi saking ngaki salat nganti ra roh jumlahe iki. Pira ora kaya kowe ra roe mergo ana jumlahe. Dadi ora roe saking ngaki jumlahe salat sampai ra roh kam sholat minal laili wa kam baqiya minhu. Dadi aku wong riyen teng ngene hikam teng ngene napa wonten sahabat salat nganti 1000 rakaat. Kata wali-wali sing salat tuh sampai 1000 rakaat. Malah kula nate maca teng salah setunggal kitab ana wali pengagum salat tuh sampai ketika dekne dikandani nak kowe iku ning swarga takokane sitok Gusti lah teng swarga wonten salat. Nak ora salat gak gelem bu swarga. Ora kok kuwe swarga pasar singgol bayangno ana widadari pakanan swarga payah ngono ning donya bakas sek tekan ning swarga sik pikiran apa sek wah ngeri iki swargamu iki swarga pakanan swarga mulane swarga gak karu-karuan mulane Quran itu diitung kelas-kelas sosial ana ashabul yamin iki dari Quran yo fi sidri makhdud wa talhim mantu itu amma bantu seterusnya wa inna ansa'nahuna insa'a faja'alnahunna apa abkara. Jadi kelas swargane ashabul yamin iku makanane lengkap. Ning swarga ora ana panas, ora ana srengenge. Engko ning kono ya prawan terus. Inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna apa abkara. Tapi iku swarga kelas-kelas kelas sampean. Kelas muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan. Jadi makome lane tegene surat Yasin sing jandara di swarga salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu setiap saat untuk salam qaulam mir rabbir rahim. Lane wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha napa nadhirah. Dadi mu anane seneng ningali pangeran ila rabbiha napa nadhirah. Lah swargamu kan ora. Berhubung ning donya bojone elek ya ning donya elek lah kok ning swarga ana widadari. Padum kecewa ning donya de narik-narik swarga. Engko agar kere ya ngono wis ane dunya kere lah kok ning swarga juga. Ya ora nak ngono sih ngono. Maksudnya timbang kere ning dunya wis oke ning swarga. Urusanmu terkedonyan niku pikirane kok. Payah. Mareni wen swarga ya mergo salahmu engko alam birrabbir rahim. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Mergo kepengin ningali pangeran. Nah jenengan tangklet, tapi pancen gambarane Quran ngoten. Quran niku gambar sesuai biqadri ukuli. Lha iku sing dimaksud kelawan kadar akale menu. Lah iku awamun nas iku bayangno enak ya mau pakanan lengkap, wedokan lengkap.
Tapi gambaran sing nuruti pikirane manusa iku gambaran sing rawan diprotes. Ya akhirnya harus sing protes tenan. Pak Yai, nak swarga wong lanang sintok untuk widadari 90 mbok 100. Lah nak wong wedok sitok untuk gigolo piro? Akhirnya bingung kan? Gara-gara gambar swarga masalah seks sing takok cerdas. Yai, nak wong lanang mati untuk widadari 100 mbok 1000. Lah nak wong wedok mati urung rabi. Apa untuk pemuas nafsu nih, untuk gigolo? Kiai ini apa muni ya ora ana dalile, mergo sing ora dalil, wong lanang mati untuk weda. Lah nek ranto ora gak adil. Wong wedok butuh seks, butuh kebutuhan biologis. Salam bayangno swarga ngono. Akhire bingung dhewe sing ngongkon ngono sapa? Akhirnya bingung kan? Akhirnya wong wedok sing keberatan kan? Wong wedok ditakdir rong kawin mati, nggih to nggih. Utawa rondo mati, sing lanang rabi meneh. Ngono kadang ana sing takok. Terus sing wedok melok bojo ndi yai? Nak rabi ping pindho mergo pegatan ta mati. Nah, sing dipegat to. Apa melok sapa? Terus ditakdir rondo mati melok sapa? Melok bojo pertama posisine dipegat. Nah, sementara wong wedok butuh biologis. Butuh kebutuhan seksual. Dan nak takokane jare ning swarga iku ana widadari. Lah pangeran kok gak adil? Apa ana widodara? Iku salah bagas swarga urusan seks. Wong Quran kok bagas ning swarga iku ana ngene ana ngene. Ana ngene bakasane Quran ya wa alam kok. Pokoke Quran bagas ngono ora usah mbok jerokno. Itu gale jare wong sing ahli teknologi canggih, itu gale kiai kuno bayangno jare wong nak apik mlebu swarga saka lawang 7 min ayyihima sita saka lawang iki kekar. Terus bayangno iku dibuka krek mergo kiyaine melarat omahe setengah sempal. Dadi akhirnya bayangno buka swarga ya jek napa krek. Lah padha saiki wis zaman digital. Jare swarga canggih kok bukaane cek nganggo kunci. Wong kula nate teng hotel-hotel larang wis nganggo kertu, nganggo tombol, nganggo remote. Saiki sampean bayang swarga kira-kira remote apa nganggo kunci kangelan. Maklumat. Wa misuhulan iku sepadane sapi. Maksudnya sama dalam tarkil kitab, sama-sama meninggalkan nulis ngandalon apa apalan apa. Wa misluhu wa mislu syaqi al-Imam Zuri ta Imam Az-Zuri alladzi rupane wong kala kang sithik. Apa ayu jata yang tetep kala kang sithik apa ayu jada yen to den temoni sapa misluhu wong sing setingkat Imam Zuri kisail maklumat ing dalem agie pira-pira barang sing dingerteni. Imam Zuri juga mirip Syafi'i, sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena mengandalkan kuwatid dzakirah, kekuatan apa eling atau hafalan. Salah takok wing Az-Zuri sapa Malik Imam Malik rahimahullah. Takok Imam Malik karena tadi guru taman Imam Malik Imam Zuri. Akun tatak tubul ilma. Akun ta ana ta panjenengan tak tubu nulis panjenengan al ilma ilmu qala la gak qol fakultu akun tatas aluhum. Ana ta panjenengan tas alu tanglet panjenengan hum ing para ulama utawa para wong akeh ayu itu yen to baleni sapa wong akeh ale kae ngatasé sira al hadis ing hadis qala la. Sira saburti wis mukhal apa? Mukhal. Panjenengan nate nulis boten gak tau. Terus mamang terus tanglet malih gak tau. Saya tiru wis ra mungkin apa? Mungkin. Kowe urip men kowe urip men ana yang tulis ditulis yo lali ra ditulis. Wis padha wae. Wa sabataan lan tetep wa anhu sanging Zuri annahu qol wa sabata lan tetep maksudnya tetep iku otentik nggih napa otentik anhu sanging Zuri apa annahu satune Zuri qala nate dawuh sapa Zuri mastautatu ora tau nitipno ingsun kalbi ing ati ingsun seane perkara sitok fanasitu mengko lali ingsun dadi gak tau ndekne ku roh perkara terus lali. Dan ora wong elek gampang lali jenenge tentu kau. Wa qadiyatu Abu Hurairah tawi qadiyah Abu Hurairah ma'aram hakam iku maklumatun terkenal wa dzalika. Utahe mengkono-mengkono qadiyatu Abu Hurairah ma'amarwan hakam ngene annahu ahdarahu yauman. Jadi Marwan bin Hakam niku pas niku gubernur Madinah nate ngundang Abu Hurairah. Peristiwa itu masyhur sekali. Ya kanggo sing roh niku napa masyhur. Wa dzalika annahu ahdarahu yauman annahu satune Marwan ahdara ngadira sapa Marwan ing Abu Hurairah yauman ing siji dina wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan fa amla hadisa katsira
Fa amla mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ahadits ing pro hadis kasirotan kang akeh. Terus suatu saat Marwan bin Hakam ngaturi Abu Hurairah kon mulang hadis, kon ngemlakno itu mengajarkan hadis. Wal katibu khaliute penulis yaktu nulis sapa katib para aku ing gurine Abu Hurairah bi haitsu la yara. Sekirane ora ngerti sapa Abu Hurairah ing katib. Wa ba'da sanatin lan ing dalam sausi setahun akhdara ngandira sapa Marwan ing Abu Hurairah wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan tilkal hadis ing kono hadis fa amlaha bilafdiha mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ing hadis bilafdiha kana nafsi hadis lam yughayir minha harfan orang rubah sapa Abu Hurairah mindasa ing hadis harfan. Ini dhisik wong penguasa itu dolim tenan. Ulama digo jajal-jajalan no. Ulama digo apa? Jajal-jajalan. Jadi Marwan bin Hakam gubernur Madinah. Wong ramono Abu Hurairah kon ngendikan hadis aki-aki. Di belakangnya ada penulis. Terus saya direkam. Wah, cara kowe direkam. Setahun meneh diundang meneh. Kon baleni. Terus baru dicek mbek penulis. Padha lam yughayir minha harfa kowe harus rubah kabeh. Ya man salah kau torikon ya torikon dadi sabilan sahala dadi yasar mbo sak muni-munimu ngono apa. Sesora torikon al jannah torikon lan nar. Ruwet lah cara kowe sing ngapal hadis apa? Ruwet. Sumpek paling kanjeng Nabi hadis kok genti kowe. Sangka lugat fusha dadi lugat kacau ya apa. Waqat sahabat teman-teman tentang saking anis sahih anaqol. Waktu sabatalan teman-teman tetap manane otentik anhu anak Abu Hurairah fi sahih apa anahu qol. Jadi maksudnya sabatan otentik bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini. Bahasa hadisnya apa? Sabatan apa? Sabat. Waktu sabatalan teman-teman tetap anhu anak Abu Hurairah fi sahih anahu qol apa anahu satuna Abu Hurairah qala ada sabira lam yakun ahadun aksara min hadisan. Lam yakun ora ono sapa hadin nang suci aksara luwe akeh mini dibanding sun apane hadisan hadise ilama kana min Abdullah bin Amr bin As. Kecuali Amr bin Abdullah bin Amr bin As fa innahu kana yaktub wal aktub fa innahu Abdullah bin Amr yaktub nulis wal aktub. Terus jumlah agie kata Abdullah bin Amr tapi tentu jumlah apalane kata Abu Hurairah. Wa misalu hada utis padane iki kasirun akeh. Wadhalika uti mengkono-mengkono kana wadhalika wadhalikal kasrah iku ngene annal ummata satamne umat. Wadhalika uti mengkono-mengkono kasrah kenapa itu terjadi banyak orang gampang hafalan iku ngene annal ummata satamne umat iku kanat ana sapa umat ku badawiyatan bedui umiyatan terbangsa umi. Malane fa ilmuha mongko te ilmune umat fi suduriha ing dalem dadane umat. Dadi wong Arab dhisik ku bedui, ra iso nulis. Malane apalan. Kowe ya bedui, ya ora apalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe bedui ta? Bedui, tapi fa ilmuha ora fi suduriha, napa ora fa ilmuha? Sekeliru kabeh. Darani kota ya desa, darani desa keapalan. Padahal uripku mestine nek wis desa badawiyatan ummiyatan fa ilmuha fi suduriha. La tatak rusak kabeh zaman akhir istakhoyir kabeh napa? Takhoyir kabeh. La tatak. Isuk jenenge wong mondok iku identik wong tirakat. Lane darani sangu cengkir. Cengkir ku kinayah saka kencenge apa? Pikir kenceng. Saiki mondok gak diwasali langsung lemes. Mau nak diwasili ya ora tetep alim, ora tegem ya ora. Dadi di dhuwit ya lemes, gak di dhuwit ya lemes. Siap sebelum kok sepuro. Sekarang sepuro ora apa-apa kelakuane ngono. La tatakilu. Ora pasrah sapa umat illa ala khifriha kecuali yang atase apalane umat. Padahal ma'akilati mawadil kitabati sertane sidike materi penunjang penulisan. Islam yakun krana ora ana iku lahum kedhe wong akeh pokirtoson kertas wa inamakan. Angus dina to ngake yak tubuh nawalipan fi idham ing dalam balung bali khaf lan khaf misami ngono mo kreweng nopo pecahan-pecahan batu sing wa fil jildi lan ing dalam kulit ala dikang la tasaru kang ora gampang apa jildi. Dadi sing nganggo kulit itu wis maju illa liman. Kecuali kedhe wong lahu kang tetep kediman kudratun te kemampuan maliyatun kang bangsa dunya. Dadi sing ngangge materi apa? Kertas pakai kulit itu sudah orang apakah kaya mandahu kudratun maliyah kaya ning balung ning gone kreweng terus ning gone watu-watu sing halus. Wa fi mansukhatil katani lan ing dalem mansujatil katani lan ing dalem 6 namane pira-pira kain katun wa nahya lan sepadane mansujatil katun. Sumalam mabtada mongko semangsane lamun ngawiti sumalam mabtada sumnuli semangsane dadi mulai apa at-tarafu hidup nyaman wal mailulan condong li roha maring santai-santai. Fa fi darurati mongko kelan darurat mesti wae yakil dadi sithik wa hifzu apalan kaya kowe lho urip ngenakno laya-laya ngenakno angop paham nggih ngenakno kipas-kipas pinggir kali lha iku mulai wong iku seneng mailu li roha apa mailu li roha delok tebune wong sing delok kodhok mlayu lha iku mulai fa fi darurah yakilul al hifzu yakilu sithik wa hifzu apalan falidalika
Mongko krana arek iki amara ngutus sapa Ibnu Abdul Aziz semua bin Abdul Aziz bil kitabati lan nulis talafian lima asa ya ku talafian krono kuwatir utawa arep-arep lima asa lima maring perkara asa kang meh-meh menawa-menawa aya kok ento tumiba apa mah fa amruhu hadza kana daruriyan dadi ngene lho Mas Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti paling sampean do error apa paling sampean dadi ngongkon tapi ambek curiga ngongkon ambek apa curiga tulis kabeh paling ning atine ora mbok tulis utek-utek kaya kowe mesti lali nah niku talafian di masa ayyaqwa fa amruhu mongko te perintah Umar bin Abdul Aziz hadza ingkiku kana ana apa amruhu durian kepastian iktadat kang natrafi wa abduri apa tabiatul hal keadaan zaman iku atau keadaane tingkah watasab babaan hulan dadi kasababno anhu an kitabati ilmu apa irtiqaun kenaikan azimun kang gede lil fiqhi maring kefikihan wa khifdun tasabbaba anhu khifdun lan dadi kasebabno anhu an kitabah apa khifdun apalan di sunnati maring sun dadi kabeh barokah Umar bin Abdul yang notabene orang Bani Umayyah dalam kitab itu dikarang Said Muhammad dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muawiyah iku nunjukno nak kabeh wong alim kok insaf napa insaf gak masalah cara kowe elek kriting pesek terus alim ya aku ngakoni kok insaf apa insaf takok iku piye wong alim berhubung kira alim ya statusnya pesek kriting jadi status karek kowe sing gawe paham ya kowe pesek kriting elek terus alim alama wong darani pesek apa alim kira-kira alim alim muhadzab bareng ke alim akhir iku sapa wong pesek dadi salahmu dhewe dadi status iku salahmu dhewe jajal kowe elek pesek alim bojomu darani bojoku wong alim kok mertuamu mantuku wong alim berhubung gak ada status liya mantumu iku sapa cah pesek kriting tapi ya gak ada penjelasan lain apa gak ada penjelasan jadi wong kudu memperbanyak status apa banyak status ben ora men diomongi ngono wae Untuk elek pesek sugih nggawa alpat ning mertua mesti mantu piye wong sugih. Sing nyukupi aku mesti sifatnya ngono. Berhubung gak nggawa apa-apa, elek kiri. Tak turu angop. Ono elek kabeh. Lha iku ora salah sing nyetas karena itu status Anda, napa? Status. Kudu dirubah. Kayak Bilal kan ya ireng. Ireng keriting Bilal. Wong ra ono darani Bilal ireng keriting. Muadzinu Rasulillah. Muadzinu Rasul. Wong sing suarane emas. Jajal misalnya Bilal ilang keriting ra iso adzan suarane elek ra iso apa-apa. Oh caireng mesti ngono tok ilinge ku. Paham ya? Kayak Sidina Umar iku wonge keras, tapi wong lali keras, orang yang adil. Napa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rajulun adil. Coba misalnya dia mau kereng tok gak adil. Oh buderkan mesti wong moderani. Paham ya? Ya mulai saiki ya, poso tanggal piro iki? 5 ya, mulai saiki ngelatih rubah identitas ngilusi. Kowe tetep elek selagi ini ra hafid. Tapi nek hafid suatu saat gak disebut elek tapi disebut hafid. Yang gue tulis ya, suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri itu perlu. Awaluman dawana al hadits alladhi huwa madatul fikih. Utai iki bab nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man, mendokumen, melajaran diwan. Diwan itu sesuatu sing terdokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan man sesuatu sing ya kados dewan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Lane jarene apa? Dewan teng Indonesia. Awaluman utai iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man al hadis ing hadis alladzi kang wa kang al hadis huma datul fikih dadi pokok materi ini. Awaluman utai kawitane wong dawana kang mentaduwin sapa man hu ing hadis mutasilan krana nurut Amr ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarahu an Malik wa al Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab as-Zuhri. Kena kesuwen ngapalo jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapalo jenenge kan kuwati Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Tapi terkenal napa Imam Zuhri. Guru Imam Malik sing biasa. Abu Bakar Al-Madani, ahadul a'immah. Salah sini pira-pira imam al-alami kang banget ngalimi. Wa alimul Hijaz lan alim-alime wong Hijaz. Hijaz itu meliputi tanah Mekah Madinah. Jadi Imam Malik alim ya wajar. Guru Imam Malik wa alim-alime wong Hijaz. Imam Malik alim-alime wong sause Imam Zuhri, dia murid alim-alime wong Imam Syafi'i. Dadi kau lah wong alim muridé wong bodoh ribet apa? Ribet ngusan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wa samilan sab. Intah dadi tutuk atau dadi klimak ilahi la Zuhri apa riyasatul ilmi ketokohan ilmu wal futya lan fatwa fi waqtihi ing dalam waktune Imam Zuhri.
Fakana mengkono sapa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat bi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qablahu kang sedurunge periodene Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Sayyid Muhammad sundul langit, dipuji Sayyid Muhammad sundul langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri mau cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab, orang yang setingkat ilmune be Sa'id bin Musayyab. Nggih terkenal Musayyab. Masyhur. Sa'id bin Musayyab pada zaman urip nek diundang Musayyab ngamuk. Tapi wong kabeh ngundang Musayyab. Makanya ning gone ilmu adab diterangno. Ada nama-nama yang gelem ra gelem ge madani wong terkenale ngono napa? Jadi Imam A'rad itu maknane wong pincang. Wong ngundang jenenge iku ora paham. Sopo? Tapi namane A'rad lho iku omahe. Akhire murid lah nak ngundang yo ya A'rad. Ya nasibe elek apa? Ya A'rad. A'rad pincang. Imam Musayyab yang ngono. Keluargane dekne iku tahu ditawan wong Irak. Akhirnya dia wong keramat malah iso nawan wong Irak. Mau masyhur sayyabat ni Irak wa anal Musayyib. Jadi orang nuduh ya Musayyab. Ngamuk den. Anal Musayyib lal Musayyab. Maksudnya anal Musayyib lal Musayyab. Tapi wong nomene yo aku ngaji mbek Musayyib. Musayyib sapa? Akhirnya ya Musayyab. Masyhur dadi. Fal Musayyab wal masyhur wal Musayyib wal mahbub masyhur dadi panggilane. Kowe sakune-une wong nyelok kowe ndang dul ya gelem apa ya gelem. Qala Allah rahimahullah ta'ala ma ra'aitu. Ora tau ningali ingsun aliman. Les iki musuh Imam Malik masyhur. Dadi Imam Zuhri dhe murid loro. Sitok wong Mesir jenenge Les bin Sa'ad napa? Alim-alim wong Mesir. Sitok Imam Malik. Les iku seneng suwe. Ora ana wong sugih kok Imam Les. Tapi gak tau zakat. Sugih-sugih wong ora tau zakat oleh. Mergo sedekah iku ngluwahi kewajiban zakat. Dadi diamuk wong ora tau zakat. Aku nak zakat aku sak ngisi 50% saka dunya aku per dino. Zakat mau setahun mau 2% setengah. Wah alim aku ngandani aku jadi dari suka-suka wong. Iku nak sedekah sedinane nglangkai 50% saka hasil. Suatu saat ana panitia zakat dijarah. Zakat piro? 2,5%. Sedekahku bendina piro? 50% saka dunyane jenengan. Ngenteni setahun ora mboten. Lah ya cek wajib zakat. Bocah ora tau ngaji. Jenenge Les ben Sa'ad. Medisa yo ono santri sugih yo ono. Saiki malah rapat yo ono. Paham? Akeh malah. Langsung sugih wong. Sampai dika iku sungkan, saking sugih wong. Jenenge Les ben Sa'ad. Napa? Les ben Sa'ad. Kancane Imam Malik iki musuhe Imam Malik ya maksudnya musuh ilmu. Masyhur. Kula gada tukaran, kula nu gada napa jenis al khilaf baina Malik wal Les. Lah Imam Syafi'i lucu, Imam Syafi'i ngajine mbek Imam Malik, tapi fikih nanti Imam Les. Dadi nak takoki nak fikih anut sinten ya anut Les, tapi nak hadis anut Imam Malik. Kita hadis jan pinter Imam Malik. Ngamukan Imam Les iku masyhur tukarane Imam Les, tak critani tukarane ya ora koyo kowe rebutan rokok, rebutan penting. Entah elek dadene konflik kanca kowe aneh-aneh kowe. Imam Les niku nyurati Imam Malik. Kaifa indakal istidlal. Cara kowe istidlal piye nek ora ana Quran, ora ana hadis. Imam Malik kan menjawab amalu ahli Madinah. Angger ditakoki muni amalu ahli Madinah. Ya nek ora ana Quran, ora ana hadis, ya tolak ukure perilaku ahli Madinah. Kenapa? Ya mergo Darul Hijrah. Apa? Berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarbiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal kaidu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Misalnya wal kullah ya kullatu ahlil Madinah. Semua tolak ukur itu ya ukurannya Madinah. Gak terima memlas ndekne wong Mesir kenapa? Alam ta'lam jadi anna ashab Rasulullah tafarraqu fil buldan minhum fi Misra wa minhum fi Irak wa minhum Kufah Madinah Madinah. Dia ora ngerti nek ashab Rasulullah tafarraqu fil buldan. Ono sing ning Mesir, ono sing ning Kufah, ono sing ning Dinti, Madinah. Apa sing dorono-rono iku ora bentuk masyarakate. Nek omong sing apik kemana? Imam Malik gak terima nyurati meneh kanu afrodan. Sing moro Dinti iku mau individu gak iso bentuk komunitas kultur sing iso iku Madinah. Wah gak terima Imam Malik semasyhur tukarane. Bener di cara kowe. Aku ada tadi Zuhri lho kowe sapa barno ra wis ngono padha wong alim lha apa mbok mikir. Cuma kula ora mikir sangka paham, kira mikir sangka ora roh iku tok bedane. Ya ora usah mikir dukung sapa. Les apa Malik? Malik apa Les? Wah, kok oportunis jenenge iki. Jenenge rakus milih loro-loro. Ya dadi iku nunjukno nak
ijtihad itu sangka kualitas ilmu sing luar biasa. Ya rata-rata ulama dalam hal ini dukung Imam Malik. Piye-piye ya bener Imam Malik. Yang kemana-mana itu afrodan individu, tidak sampai menciptakan satu kultur. Misalnya Abdullah bin Amr bin As ke Mesir wahdah. Nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan masih wahdahnya. Kalaupun jumlahnya afrodan, kalaupun tidak satu ya paling 5, paling bandingkan Madinah. Kan bisa alfu sahabiyin atau apa? Ini kan membentuk satu apa? Kultur besar. Maka ketika Nabi ngendikan misalnya zakat ini jumlahnya ini isruna miskolan atau sekian satu awakin atau apa? Ya awaku ahlil Madinah wal miskal ya miskalu ahlil Madinah wal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Tapi Imam Les ya ora salah. Artinya ora salah. Lah rumangsane jenengan orang-orang yang ke Mesir kemana-mana gak sanggup sangka ilmune Kanjeng Nabi itu kan ya tidak bisa dianggap enteng apa enggak bisa dianggap enteng piye-piye ya do sanggup sangka Kanjeng Nabi wa kulluhum min rasulillahi multamisun khurfa minal fahri aw rasya minat diyam. Jadi itu makanya khilaf ini bakin ala khilaf ya biar tetap khilaf dua ulama besar bodoh-bodoh meneliti Imam Nawawi bin Sa'ad kalian Malik bin Anas dan Malik bin Anas. Jadi luar biasa, jadi nopo ya sudah seperti itu, enggak masalah khilaf ulama. Tapi tadi kalau secara umum, secara acak tentu dalam hal ini benar Imam Malik. Jadi Medina itu terbentuk, ada Rembang lah misalnya. Wono wong kok ngalim ning Rembang, itu ya akeh alim tenan. Karena komunitasnya kan banyak orang alim apa? Ngalim ning Dayak. Waduh, ya repot. Maksudnya ya ora suudon, tapi ya repot. Kira-kira apal tahlil itu wis kondang apa? Kondang apa? Tapi wong alim kok ning Rembang. Wah kan kom saingane kan ketat. Sopo sih ora Gus Najir, ora Gus Koh, kan saingane ketat. Mana kira urip ning Rembang tuntas. Ora kabeh apa? Ono ora NTT nanti. Ya kayak gitu lah, artinya gini, kalau Rembang saja bisa menciptakan seperti itu, apalagi Medina kan ya maksudnya ragu di Rembang lah, banyak lah kota-kota misalnya Rembang, Kediri, Pasuruan kan banyak kota-kota yang dihuni pondok-pondok besar. Ini kan kompetitornya mesti banyak. Artinya kultur ini kan cara kultur moco iana, kultur macam apa kan memang dekat sekali. Sama tak ceritanya Rembang. Saya bangga Rembang bukan karena saya orang Rembang enggak. Alim-alime wong dhisik ning era modern Sayyid Abi Bakar Sato. Sinten Sayyid Abi Bakar Sato. Lho ngono iku ndek kakak kandung jenenge Umar Sato. Iku putune ning Sedan. Mane Said Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Umar Sato ndek putu Said Hamzah urip ning Sedan. Paham ya? Said Hamzah moro sarang. Mergo goleki muridé Sayyid Umar ketemu Mbah Ahmad bin Syuaib Mbah Mun. Paham ya? Terus Said Abi Bakar Sato duwe guru jenenge Said Zaini Dahlan. Iku ndek putu keempat jenenge Habib Haidar. Iku uripe ning Sedan ning Lasem ning daerah mriki. Jadi mantune Sayyid Hamzah Sato. Artinya